Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah atas segala kenikmatannya. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran hybrid ya, tatap muka dan tatap Zoom, kemudian juga beribu-beribu kenikmatan lainnya yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Pertama-tama terima kasih untuk semuanya yang telah hadir ya, baik yang melalui Zoom maupun melalui offline di sekolah gitu ya. Karena ini kita mencoba untuk uji coba PTM gitu ya. Hanya ini jadi ikhtiar kita untuk melakukan benar-benar yang tatap muka gitu, seperti biasanya. Ini sudah hampir 1 tahun ya, lebih dari 1 tahun ya. Ya nggak sih? Lebih dari 1 tahun kita melakukan PJJ di rumah gitu. Kemudian selanjutnya hari ini kita akan bahas lagi terkait dengan materi ya. Ya beginilah matematika ya, materinya itu nggak habis-habis. Kayaknya kok udah banyak banget tapi ternyata masih ada lagi seperti itu. Ya nggak apa-apa. Untuk materi-materi tambahan maupun materi-materi yang lalu ya tetap dipelajari dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, tapi diusahakan tidak usah terlalu stres, tidak usah terlalu kayak aduh ya Allah aku sampai gak bisa, sampai mumet-mumet atau gimana, itu tidak istilahnya jangan sampai stres. Intinya ya tetap dikerjakan, dilakukan sungguh-sungguh sebisanya saja kayak gitu. Karena kemampuan masing-masing orang kan beda-beda. Ada yang benar-benar suka matematika, ada yang aduh aku nggak suka matematika, aku masuk IPS itu biar nggak ketemu matematika. Seringkalinya seperti itu gitu ya. Ya intinya di sini ya itu tadi, ini sungguh-sungguh aja gitu, nggak perlu sampai benar-benar memaksakan diri. Insya Allah ketika kita sudah berusaha, Allah akan memberikan hasil yang terbaik gitu. Oke lanjut ya. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan trigonometri, perbandingan sisi segitiga siku-siku. Nah, ada sin alfa itu sin demi gitu ya sebagai hafalannya. Kelihatan nggak Mbak Najwa? Kalau nggak kelihatan bisa maju. Kelihatan. Kemudian ada yang namanya kosami, kemudian tan desa gitu. Ini pertemuan Zoom kemarin, pekan kemarin. Nah, ini semua kelas ada Zoom semua. Jadi kalau Ustazah itu kalau satunya nggak nge-Zoom itu kayak nggak afdol. Kalau yang lain nggak Zoom ya berarti kelas lain nggak usah aja. Kalau yang kelas ini Zoom berarti yang lainnya juga harus Zoom gitu. Kadang kalau mau ngikutin itu jadwal yang pekan genap, pekan ganjil itu kadang kesusahan juga kayak gitu. Malah yang pekan-pekan sebelumnya Ustazah jarang nge-Zoom ya, mohon maaf. Karena di situ Ustazah seringnya ada di Bantul Jogja, kadang sinyalnya itu susah gitu, makanya Ustazah seringnya nggak pakai Zoom gitu. Kalau sekarang akhir-akhir ini seringnya di Boyolali gitu. Lanjut ya, tadi perbandingan sisi segitiga siku-siku. Kemudian kita juga sempat kemarin aturan sinus gitu ya. Kita bahas aturan sinus, ternyata kita bisa mengetahui sisi segitiga dengan menggunakan sudutnya kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah sekarang kita ke kosinus, aturan kosinus. Prinsipnya sama juga dengan aturan sinus, tapi bukan perbandingan A per sin A seperti ini ya, atau B per sin B seperti ini, beda lagi ya. Formulanya beda gitu, tapi intinya sama, kita mencari salah satu sisi atau ternyata kita mencari sudutnya gitu, boleh salah satu. Jadi kalau untuk aturan kosinus kita coba, misalkan kita juga punya yang namanya segitiga. Di sini segitiganya sembarang ya, boleh apa aja. Namai yang umum aja, segitiga ABC gitu.
Nah, segitiga ABC ini misalkan AC itu 4 cm, kemudian BC itu 6 cm, dan di sini nggak diketahui. Kita pengen ini 60 derajat gitu ya. Oke. Kita pengen mengetahui sisi AB tanpa apa namanya pakai aturan sinus. Kalau pakai aturan sinus, dia kan harus kalau mau pengen tahu AB berarti kan AB dibagi dengan sinus C ya. Jadi sisi depannya sudut ini akan sama dengan misalkan yang ini ya AC ya 4 ini. 4 dibanding dengan sin B gitu ya. Di sini sin B ini. Padahal kita nggak tahu sudutnya B gitu. Kalau kita mau pakai yang di sini kita juga nggak tahu sudutnya A gitu. Kalau kita pakai yang jumlah jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 ya nggak bisa juga. Belum tentu di sini nilainya kan kita nggak tahu A sama B berapa. Jadi harus salah satu diketahui. Nah, kalau di sini untuk aturan sinus, aturan kosinus kita bisa menggunakan formula yang lain gitu. Misalkan di sini AB ya, kita mau cari tahu AB. Nah, AB ini bisa diketahui dengan cara AB kuadrat itu akan sama dengan sisi yang lain, jumlah sisi yang lain tapi dikuadratkan ya. AC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat ya, BC kuadrat. Kemudian selanjutnya dikurangi dengan 2 kali ini sisi ini berarti AC kalikan BC ya. AC dikalikan BC. Nah, inilah kita pakai aturan cos ya, berarti cos berarti di sini cos C. Nah, kok bisa seperti ini? Jadi, ketika AB kuadrat, ini ya, sisi yang sebelah sini, AB kuadrat, itu akan sama dengan sisi yang lain, ya, AC kuadrat, ditambah BC kuadrat, dikurangi dengan sisi yang lain, 2 kali sisi yang lain, 2AC kalikan BC, kemudian dikali, nah, kok bisa cos C? Kenapa kok nggak cos A gitu ya? Jadi, cos C itu karena di sini, sudut C itu adalah, yang di depan sisi AB kayak gitu. Kalau kita misalkan mau cari yang lain gitu, misalkan kita cari yang BC kuadrat. Nah, gimana caranya ini kalau BC kuadrat? BC kuadrat kan di sini. Oke, sini ya gambarnya ya anggap aja bagus lah ya. Iya, AC. AC kuadrat ya. AC kuadrat. Ditambah apa? Iya, AB kuadrat. Kemudian dikurangi 2 kali 2 iya 2AC kali apa ya, BC-nya kan udah di sini 2AC kali yang satunya sisi satunya berarti yang AB. Kemudian dikali kosinus berapa, kosinus siapa gitu, kosinus yang mana, kan BC di sini berarti yang sudut apa ya, E ya, kalau di sana nyebutnya E ya, kalau di sini nyebutnya A ya. Gitu. Kemudian selanjutnya yang satunya berarti kursornya hilang. Oke. Satunya berarti AC kuadrat itu akan sama dengan apa ini? Nah, ABC kuadrat. Oh, ini ada kuadratnya. Ditambah dengan apa ya? AC udah di sini loh. AB ya. AB kuadrat dikurangi dengan 2 apa ya? Ini aja di sini. AB dikalikan BC. Kosinusnya oh iya, kosinusnya B karena di sini kan AC kan di sini. Maka AC ini kan sisi di depan sudut siapa? Sudut B kan? Kayak gitu. Intinya seperti itu. Nah, dari sini bisa kita cari nilainya si AB ini gitu ya. Nilainya si AB. Oke, berarti AB kuadrat sama dengan AC kuadrat. AC-nya adalah
4 ya, berarti 4 kuadrat, kemudian ditambah dengan BC-nya, 6 kuadrat, dikurangi 2 kali AC-nya 4 ya, 4 dikalikan BC-nya 6. Kemudian kosinus C. Kosinus C berarti kosinus 60 derajat. Nah, nanti kita lihat lagi nilai kosinus 60 itu berapa. 4 kuadrat, ada yang masih ingat? Apa iya? Ini 4 kali 4 loh ya, 4 kuadrat. 4, hah? Ya, 16. Kemudian kalau 6 kuadrat, 36. Kemudian kalau yang ini 2 kali 4 kali 8, berarti nah, 48. Oke, 48 kalikan kosinus 60. Kita tengok ya. Kosinus 60. Ini kosinus 60 berarti ini ya nilainya 1/2 setengah. Oke. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Dapat 1, ini dapat 24. Berarti 16 tambah 36 itu berapa? 52 ya. Dikurangi 24. Hasilnya adalah berapa ini? 2, 6, 7, 8. Kemudian 4 kurangi 2, 28 ya. Benar ya? Benar dulu ya. Oh ya, ini belum selesai. Oke. 52 kurangi 24, 28. Tapi ini masih AB kuadrat. Berarti AB itu adalah akar dari 28 gitu, sentimeter. Nah, seperti ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Akar 28 itu bisa kita sederhanakan lagi. 28 itu ada nggak bilangan kuadrat yang dikalikan bilangan lain, hasilnya adalah 28. Bilangan kuadrat itu maksudnya kayak 3 kali 3 kan 9. Nah, itu 9 itu bilangan kuadrat gitu. Nah, 28 itu kan bisa ya saya sebutin ya 4 ya. Kan bisa kan 4 itu kan bilangan kuadrat, 2 kalikan 2 gitu kan. Iya enggak? Apa? 5. Kalau 5 kan 5 kali 5 kan 25. Maksud Ustazah ini, 28 itu kan sebenarnya bisa kita ubah menjadi 4 kalikan 7 gitu kan. Ya enggak, 4 kali 7 kan 28. Nah, sedangkan 4 ini adalah bilangan kuadrat kayak gitu. Nah, di sini kita menggunakan sifat sifat akar gitu ya. Akar 4 ini kan bisa kita keluarkan. Jadi ini kalau kita jabarkan itu jadi akar 4 dikalikan akar 7. Sedangkan akar 4 itu adalah 2, ya enggak? Nah, berarti 2 kali akar 7, 2 akar 7 cm. Itu maksudnya. Jadi aturan kosinus itu seperti itu. Kita menghitung sisi entah sudut juga bisa gitu. Diketahuinya tapi dengan satu sudut gitu. Ada yang mau ditanyain? Oh ya, yang sekarang di foto ya, klik. Ya, ya terus dulu. Tapi kalau udah PTM beneran itu nanti nggak boleh pakai apa, nggak boleh bawa HP itu biasanya. Ya PTM beneran. Nanti kalau yang laju HP-nya dititipkan bisa boleh dibawa tapi di parkiran gitu. Nanti HP-nya ditaruh di parkiran. Apa namanya? Nggak harus ujian, termasuk pas pembelajaran biasa gitu. Kalau biasanya memang misal anak laju nanti HP-nya ditaruh di apa namanya, dititipkan satpam atau ditaruh di sepeda motor di jok dan sebagainya gitu. Kalau misal mau ngabari orang tua, misal pulangnya telat atau apa namanya, apa lagi ya? Ya misal seperti itu. Tapi kalau untuk yang wisma, kalau dulu sih memang belum boleh gitu ya, belum dibolehkan membawa HP, membawa laptop gitu ya. Seingat Ustazah bawa laptop itu habis itu dititipkan di sekolah gitu. Jadi takutnya nanti mengganggu tahfidznya seperti itu. Tapi nggak tahu ya kalau untuk peraturan selanjutnya nggak tahu karena apalagi masa PTM ini kalau yang baru kemarin itu kan masih boleh bawa HP gitu. Karena kita juga tetap pakai online gitu. Gimana? Untuk aturan kosinus ada yang mau ditanyakan? Untuk yang via Zoom boleh chat ya, karena speaker Ustazah agak nyala gitu.
Cepet ya ternyata, tinggal 20 menit. Diakarin lah gitu. Diakar. Yang satu akar maksudnya? Ya kan akar 7 nggak bisa dikeluarin, nggak bisa diakar. Gitu. Kita pakai soal ini juga untuk bahas luas segitiga ya. Di sekalian aja. Jadi kalau dulu kan waktu SMP atau SD bahkan ya mungkin. Kalau di sana SMP. Oh, di sana namanya juga SMP, SD gitu ya. Kalau dulu kan kita luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi gitu kan, atau alas kali tinggi bagi 2. Nah, tanpa harus mengetahui alasnya berapa, tingginya berapa, kita bisa pakai aturan luas segitiga, tapi nanti pakainya sinus. Bentar ya, di chat. Astaga, itu harus pakai cos kah atau bisa pakai yang lain? Tergantung ya, tergantung dari soalnya gitu. Kalau yang aturan sinus kemarin, bentar kok nggak bisa di. Oh ya, ini baru sambil ditulis ya. Kalau apa namanya, tergantung yang diketahuinya gitu. Jadi soal itu tergantung yang diketahuinya. Kita coba-coba sendiri bisa pakai sinus atau pakai cosinus gitu. Kalau pakai sinus itu identiknya, misal kita apa namanya diminta mengetahui salah satu sisi, berarti sisi yang lain harus diketahui dan ada 2 sudut yang diketahui kayak gitu. Kalau kita pakai cosinus itu biasanya cuma bisa diketahui satu sudut gitu ya. Kalau seperti ini cuma diketahui satu sudut, maka kita pakai cosinus gitu. Kita coba ya flashback ke yang sinus dulu. Nah, di sini kemarin kan awalnya, nah ini kan ada 2 sudut yang diketahui. Nah, itu bisa pakai yang namanya itu tadi sinus gitu. Ciri khasnya mungkin seperti itu. Tapi bisa juga ketika ternyata apa namanya di sini cuma satu sudut, tapi ada 2 sisi. Ya, kalau ada 2 sisi, ternyata pengennya pengen sudut ini berapa gitu. Misalnya seperti ini. Oh, kalau ini nggak bisa ya, Tin, pakai cosinus. Nah, bisa juga kita pakai aturan sinus untuk mengetahui sudutnya gitu ya. Tadi ada misal satu sudut aja, tapi ada 2 sisi, itu bisa kita pakai perbandingan gitu. Tapi kalau memang untuk mengetahui sisinya ya, sisinya memang ciri khasnya di sini diketahui 2 sudut kalau pakai aturan sinus. Kalau yang cosinus itu yang biasanya satu sudut, tapi diketahui ada 2 sisi gitu ya. Gitu. Itu sih. Dan untuk soal yang mungkin lebih lanjut gitu ya, kadang ada yang pakai perpaduan gitu. Ada yang pakai perpaduan sinus sama cosinus, aturan sinus dan aturan cosinus. Jadi pertama harusnya nih pakai cosinus nih, tapi kita mau pakai sinus dulu, habis itu ketemu sesuatu ini lah baru kita pakai cosinus gitu. Tuh. Tadi siapa yang nanya ya? Sudah lupa. Salsabila. Ya, itu. Oke. Alhamdulillah ada 26. Dikurangi ustazah berarti 25. 25, 26, 27, 28. Ya, ya berarti ya. Ya udah, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Lanjut ya. Ada yang bertanyain lagi? Kita lanjut ke luas segitiga. Kita masih pakai soal yang sama. Oh ya, ini intinya itu yang di bagian sini. Nah, sebenarnya nggak perlu dihafal, cuman ketika dipahami itu tadi kita bisa mengerti sendiri. Polanya rumus yang panjang itu ternyata ada polanya kayak gitu. Kayaknya kamera Ustazah terlalu cerah banget. Ya, nggak apa-apa. Lanjut ya, kita ke luas segitiga. Tadi udah selesai nulisnya? Nanti Ustazah share juga kok apa PPT-nya. Ya meskipun mungkin kalau pekan kemarin baru Ustazah share yang hari Ahad gitu, mohon maaf. Karena baru sempat. Oke, kita sekarang ke luas segitiga. Jadi sama kayak tadi kita harus punya segitiga dulu. Nah, kalau di luas segitiga
Sebentar kursornya. Oke. Kita langsung ke pakai contoh soal gitu aja ya. Ini A, ini B, ini C kayak tadi, ini 60 derajat, kemudian di sini 6 cm ya, kemudian di sini 4 cm. Nah, kalau di luas segitiga, kita kan mungkin biasa kita pakai alas, kita harus tahu AB-nya berapa ini alasnya, kemudian tingginya berarti ini tarik tegak lurus, nah ini baru tinggi gitu kan ya. Biasanya seperti itu, ya kan. Cuman kalau di sini nanti, oh ya ini nggak bisa diunduh, ya udah. Oke, kalau di trigonometri, kita bisa mengetahui luas segitiga menggunakan sinus ya. Jadi tetap kita pakai setengah kali di sini kali ini. Tergantung ya. Ketika yang diketahui ini adalah sudut C, gitu, sudut C, maka kita pakai sisi yang lain yang mengapit sudut itu, gitu ya. Sudut C itu di sini. Kita pakai sisi yang mengapit sudut C itu kan sisi AC sama sisi BC ya. Berarti ini setengah kali AC dikalikan BC. Kayak gitu. Kemudian dikalikan sinus 60 derajat. Di sini berarti sin C. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Kalau yang lainnya, misal yang diketahui ternyata sudut B ya, bisa sudut beta. Setengah kali, nah kalau nanti kita pakai sin B, berarti sisi yang mengapit sudut B. Siapa ini? Kali AB. Ya, BC kali AB ya. Nah, berarti BC dikalikan AB. Kayak gitu. Kalau yang satunya, berarti misal kita pakai yang ternyata yang diketahui sin A yang di sini. Berarti BC, apa ya BC? Coba kita lihat dulu. Sudut A kan di sini. Sisi yang mengapit sudut A, AC sama AB atau BA. Berarti ini AC kalikan AB gitu. Jadi untuk aturan sinus, aturan kosinus dan luas segitiga ini ada polanya sendiri gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa menghitung luas segitiga menggunakan ini. Hah? Iya, jadi misalkan kita mau menghitung luasnya ya, kayak luas segitiga ABJ, kita pakai yang pertama ini berarti ya, karena yang ditahui sudutnya cuma 60. Yang sudut C. Berarti setengah dikalikan AC dikalikan BC dikalikan sin C. Oke. Berarti setengah kali AC-nya 4. Kemudian BC-nya 6 dikalikan sin C, sin 60 derajat. Berarti ini bolehlah sederhanakan 1, ini 2. Berarti 2 kali 6 ya, 12. Sin 60, yuk. Sin 60, ini sin, ini 60 ya, setengah akar 3 ya. Tuh. Oke, berarti di sini kalikan setengah akar 3. Sederhanakan lagi, dapat 1, dapat. Sehingga luasnya adalah 6 akar 3. Nah, satuannya apa ini satuannya? Sentimeter kuadrat. Karena luas gitu ya. Gitu. Gampang kan ya aslinya? Udah gitu doang. Tapi kadang memang susahnya itu ketika ada perpaduan gitu. Perpaduan kita menggunakan rumus luas segitiga sama aturan kosinus atau aturan sinus seperti itu. Hah? Nah, itu berarti sudah dari ilmuwan dulu. Kok ini bisa pakai sin kayak gitu kan? Nah, itu yang menemukan ilmuwan-ilmuwan yang dulu. Setelah menggunakan, coba bisa menggunakan. Ilmuwan itu peneliti sama kan? Oh, oh, di foto dulu, waktunya tinggal sedikit. Sudah? Oh, yang di sini ada yang bertanyain? Belum ya? Kalau di Zoom ada yang mau ditanya dulu?
Kalau enggak, Ustazah kasih. Oh ya gini. Jadi selain menggunakan apa namanya luas segitiga itu seperti ini, pakai sinus ini, kita bisa pakai yang lain. Ada lagi, cuman mungkin nggak usah dikasih contoh ya, kalian bisa sendiri. Luas segitiga itu menggunakan akar dari S dikalikan S min A, dikalikan S min B, dikalikan S min C. Dengan S itu adalah setengah kali A tambah B tambah C. Nah, A, B, C itu siapa? Jadi A, B, C itu adalah sisi segitiga gitu. Jadi dengan menggunakan sisi-sisi segitiga ini, kita bisa menggunakan apa namanya menghitung luasnya gitu tanpa harus dari sudut dan sebagainya. Yaitu dengan menggunakan akar dari S kalikan S min A dikalikan S min B dikalikan S min C. Jadi kita misalkan punya segitiga, sebenarnya nggak bagus. Misalkan A, sini B, sini C, seperti itu. S itu setengah dari keliling lah, keliling segitiga. Nah ini kenapa kok nggak sudah pakai rumus ini untuk menghitung ini? Karena tadi kita ketemu sisi AB itu kan ada akar-akarnya ya, akar 7. Itu kan nanti susah nambahin keliling, kemudian dikurangi. Lebih baiknya ketika pakai rumus yang ini tuh yang bentuknya apa ya, bukan irasional. Irasional itu yang ada akar-akar. Yang nggak ada akar-akar boleh pakai seperti ini. Ini juga ada ini. Oh iya. Jadi kalau nggak ada ininya nggak bisa. Kalau nggak ada sudutnya, kita mau cari apa namanya luas segitiga pakai rumus yang ini, nggak bisa gitu ya. Kita kan butuh sin C, sin B. Nah, kalau nggak tahu sudutnya berarti nggak bisa pakai itu. Gitu. Boleh pakai yang bawahnya. Kalau diketahui semua sisinya ya. Itu. Dia mau tanyain dulu yang di Zoom, tapi pakai chat ya. Mohon maaf. Kalau nggak ada, coba satu soal ya. Atau, saya cari ini dulu ya. Mana ya? Slide-nya habis ya. Coba dibawa aja ya. Sebentar. Oh ya, jangan terkecoh ketika nanti soalnya bentuk cerita ya. Jadi kalau bentuk cerita, kita apa sih namanya, terjemahkan dulu cerita itu ke dalam bentuk matematika, entah itu bentuk gambar seperti ini, kayak gitu ya. Kok nggak bagus tuh ya? Ya nggak baca ini segitiga ya. Kok aneh tuh? Bentar. Misalnya KLM. Terus ini 20. Oh ini nggak kelihatan itu ya? 30. Nah, terus ini misalkan 14. Ini 8. Coba tentukan panjang. Tentukan. Sebentar, susah sekali. Tentukan panjang LM dan luas segitiga KLM. Yuk dicoba semuanya. Kalau biasanya, Ustazah nanti kasih 5 soal atau berapa soal. Jadi habis pembelajaran terus sudah kasih soal di sini di papan tulis. Terus siapa yang mau maju? Nah, kayak gitu. Terus habis itu apa namanya? Jadi masing-masing siswa tuh satu, terus nanti dinilai kayak gitu.
Kayak dulu itu, ya nggak dulu ya, beberapa pekan yang lalu kadang Ustazah kayak apa namanya, ada itu di LMS kan ada yang ungu-ungu itu, yang diskusi, ya kan? Nah, di situ kadang ada latihan soal, monggo silahkan post jawaban kalian di sini, boleh boleh 1 soal, boleh 2 soal, terserah kayak gitu. Nah, itu Ustazah kasih nilai. Ya meskipun